Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Oh ya, silakan duduk. Halo, selamat siang. Siang. Dengan Mbak siapa? Mariana. Mbak Mariana. Mariana dari mana? Dari Colomadu. Dari Colomadu, deket ya berarti dari sini? Iya, iya, iya. Sebelumnya kita perkenalan diri lengkap lagi ya, Mbak? Oh iya. Kenalin aku Mariana, Salita, bisa dipanggil Mariana. Umurnya 22 tahun. Sekarang selesai. Oh, semester 5. Dari universitas mana? Dari Universitas Islam Batik. Islam Batik. Jurusan apa? Jurusan manajemen. Jurusan manajemen. Sebenarnya saya juga akan memperkenalkan diri supaya kita saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Putri Alifia Arita Setiani. Mbak Mariana bisa memanggil saya dengan Mbak Putri. Karena umumnya saya ini tidak bilang ya. Saya mau tanya nih, Mbak Mariana baru pertama kali melaksanakan proses konseling atau enggak? Baru pertama ini. Baru pertama ini ya, Mbak. Di sini karena baru pertama, saya akan menjelaskan beberapa aturan dan juga asas yang ada dalam proses konseling supaya Mbak merasa lebih nyaman, lebih percaya pada keseluruhan dari proses konseling. Di sini saya sebagai konselor Mbak Mariana. Saya di sini akan membantu Mbak Mariana untuk menyelesaikan masalah yang Mbak hadapi. Namun nantinya kesepakatan yang kita sepakati itu Mbak Mariana sendiri yang memutuskan. Karena ya, saya yakin kalau Mbak Mariana itu sebenarnya tuh memiliki solusi, cuman kurang memahami atau belum tahu aja gimana cara menerapkannya. Nah, seperti proses konseling ini memiliki salah satunya asas kerahasiaan. Jadi Mbak Mariana tidak perlu khawatir kalau misalkan masalah Mbak Mariana akan terumbar atau diketahui oleh orang lain. Proses konseling ini juga memiliki asas kejujuran. Jadi Mbak Mariana diharapkan dapat jujur atas apa yang Mbak rasakan atau Mbak alami supaya proses konseling ini dapat berjalan dengan baik pula. Seperti itu. Dan saya juga berharap Mbak Mariana dapat berperan aktif dalam proses konseling ini agar kita dapat menyelesaikan masalah Mbak Mariana dengan secepatnya dan setepatnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, itu kita mulai aja. Jadi dengan apa yang mau Mbak ceritakan? Oke. Lebih ke ini sih, bisa membagi waktu, terus menunda pekerjaan ya, males juga. Malesnya tuh dalam hal apa? Kayak misal mau ngajarin tugas ataupun mau bikin konten, misal kayak udah ngelis sesuatu yang harus kerjain ini, tapi tuh nggak bisa dikerjain saat itu karena mungkin apa namanya tiduran atau malas tiba-tiba scroll terus gitu sih. Konten ini maksudnya konten dari mana? Bisa sekolah, bisa kuliah atau misalkan ke seputar aku kan selain kuliah di rumah itu juga bikin konten gitu bikin konten kayak skincare bentar. Oh jadi kayak semacam konten kreator ya. Jadi kesibukannya tuh kuliah juga sebagai konten kreator ya. Berarti karena ini tuh lebih ke menunda-nunda kerjaan, malas, jadi lebih ke kognitif sama perasaan gitu ya. Nah, untuk proses tahap awalnya nih, saya mau sebagai yang tahap awal, saya mau memberi skala antara 1 sampai 10. 1 ini menunjukkan tingkat prokrastinasi atau tingkat menunda-nunda pekerjaan yang sangat parah. Sedangkan 10 ini tidak terjadi masalah tersebut, tidak terjadi prokrastinasi gitu. Kira-kira saat ini sebelum konseling dimulai, Mbak Mariana berada pada nomor berapa? 45. 45. Jadi cukup hampir ya kan apa yang Mbak rasain kalau misalkan Mbak Mariana itu tugasnya tuh menumpuk banyak, tidak terselesaikan dengan maksimal, dan nilainya tuh cenderung turun. Bisa nyesel ya, kayak kenapa nggak kerjain sesuai yang bisa di awal kan. Biasanya kan kalau kayak gitu nggak lagi santai tuh. Bisa nyesel, nggak bisa ngatur waktu. Saya mau sedikit untuk membayangkan
Coba Mbak bayangkan jika Mbak Mariana tuh punya sebuah kotak ajaib yang bisa mengabulkan keinginan dan mengatasi masalah Mbak Mariana. Kira-kira apa yang Mbak ingin? Pengennya sih bisa bagi waktu, Hmm. nggak males-malesan, bisa ngurangin HP kalau misalnya. Terus, masih apa ya? Terus coba Mbak bayangkan lagi, kalau misal Mbak bisa ngatur jadwal nih, misal terus di situ dapat nilai baik, dapat apresiasi, dapat pujian, kira-kira apa sih Mbak yang Mbak rasakan gitu? Seneng, terus kayak jadi ngurangin beban, jadi lebih bisa aktivitas yang lain juga, bisa main atau pemain berapa. Coba Mbak bayangkan kembali pada saat Mbak mendapat kerja. Itu kan pasti udah kerjaannya banyak, numpuk, malah Mbak males, terus scrolling HP deh. Pada saat itu Mbak menyadari kalau misalkan ada beberapa tugas yang belum selesai. Apa yang harusnya Mbak lakukan sih pada saat itu? Harusnya sih saat itu kayak stop scrolling HP ya. Nah, kalau mau memang kalau mau cari ide lagi HP, ya fokus aja gitu, nggak yang habis itu scrolling yang lain gitu lah. Kalau enggak, kalau mau nugas buat kuliah, ya artinya sendiri dulu lah buat ngejas itu. Coba bayangkan pada saat dosen memberi tugas, jadi dosen ini kasih tugas nih, terus apa yang Mbak lakukan supaya nggak terjebak dalam masa males-malesan? Harusnya sih lanjut dikerjain ya pulangnya. Terus langsung kayak cicilan misalnya kita bayar, langsung cicil, terus lanjut kerjain lah intinya jangan nanti-nanti. Saya tanya lagi ya Mbak, kira-kira nih ada momen atau suatu kegiatan apa sih yang membuat Mbak sadar untuk mengerjakan suatu tugas atau yang membuat Mbak meningkatkan mood Mbak supaya segera mengerjakan tugas atau deadline-deadline yang sudah ada. Itu sih. Jadi baik kalau udah selesai itu bisa drakoran, bisa main, bisa kayak ini lebih bisa apa namanya? Tau nggak aja di waktunya. Berarti lebih pada kalau sebelum-sebelumnya karena masalah prokrastinasi mungkin pernah terjadi jadi kayak simulasi positif kayak aku harus cepat nyelesain ini supaya nanti bisa leha-leha gitu ya gitu. Kalau kayak gitu berarti untuk permasalahan prokrastinasi yang terjadi saat ini mungkin lebih berat daripada yang sebelum-sebelumnya gitu Mbak. Mbak Mariana juga bisa melakukan kegiatan atau simulasi itu gitu. Tapi mungkin ada beberapa tambahan supaya tidak semakin berlarut-larut gitu masalah prokrastinasi atau malas-malasnya atau menunda pekerjaannya ini. Mungkin dengan dengerin musik dulu, mungkin dengan main keluar dulu, beli jajan dulu supaya Mbak Mariana tuh nggak ngerasa jenuh atau bosan saat melakukan pekerjaan lainnya. Dari beberapa yang sudah Mbak Mariana sampaikan dan dari beberapa pertanyaan saya dan tambahan saya tadi sedikit tambahan saya tadi, Mbak Mariana bisa menyimpulkan nggak apa yang solusi yang bisa bertangkap? Solusi yang bisa ditangkap sih kayak mungkin sebelum kegiatan itu bisa kayak kegiatan dulu biar tenangin diri sendiri dulu, terus baru ngelakuin kegiatan itu atau enggak kegiatan itu tuh tiba-tiba dari sama dengerin musik biar lebih moodnya bisa nambah. Ya, Tambahan aja mungkin plannya lebih tata lagi. Sekarang saya mau ngasih karena ini udah di ujung sesi kami ya, saya mau ngasih skala lagi dari 1 sampai 10 nih. 1 ini menunjukkan tidak ada perubahan, sedangkan 10 menunjukkan adanya perubahan yang maksimal. Kira-kira pada sesi konseling pertama ini Mbak Mariana ini berada pada nomor 8. 8 ya. 8. Berarti udah lumayan besar ya dari 4 ke 8 setengahnya ya. Berarti kita langsung akhiri sesi konseling kali ini aja kali ya. Karena sudah lumayan ini ya. Cuman saya mau ngasih tambahan sedikit tugas supaya list buat mengerjakan tugasnya tuh jadi lebih teratur gitu, jadwal gitu lah.
Jadi saya akan ngasih tugas ke Mariana untuk membuat jadwal harian dan juga mingguan yang nantinya akan Mbak checklist setiap kegiatannya kalau Mbak sudah menyelesaikan serta mengerjakan itu. Nah, tugas lainnya itu Mbak bisa menuliskan target-target di balik jadwal kegiatan atau tugas-tugas kampusnya kayak misal target hari ini aku harus ngerjain apa. Bisa dikatakan Mbak bisa. Isis concern hari ini ya untuk solusi-solusi Mbak Mariana tuliskan semoga bisa segera dilaksanakan dan tugas yang saya berikan bisa dapat selesai dan dapat membantu Mbak Mariana untuk menyelesaikan masalah prokrastinasi ini. Kita akan ketemu lagi mungkin minggu depan dan saya akan melihat perkembangan dari pasangan Mbak Mariana ini melalui tugas yang saya berikan. Mungkin Mbak Mariana ada sedikit tambahan? Sudah cukup sudah. Terima kasih banyak untuk sesi konseling pada siang hari ini. Hati-hati di jalan dan Mariana, kita ketemu lagi di depan. Terima kasih. Selamat siang Mbak Mariana. Siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi hari ini adalah hari pertemuan yang kedua kita. Jadi saya mungkin cuma akan melihat perkembangan Mbak Mariana selama 1 minggu ini dari sesi sebelumnya. Jadi mungkin durasi sesi konseling pada hari ini tidak akan terlalu lama, mungkin tidak sampai setengah jam. Oh ya, sebenarnya kayaknya minggu kemarin saya memberikan tugas ya. Oh iya, saya lihat tugas yang kemarin. Ya. Kalau menurut Mbak Mariana sendiri gimana? Ada kemajuan atau kendala gitu? Menurut saya sih dari yang kemarin saya konseling dan saya mengerjakan tugasnya, menurut saya banyak kemajuannya, jadi lebih produktif dan juga waktunya jadi lebih efisien dan nggak menunda-nunda lagi dan juga buat kendalanya saya rasa nggak ada. Alhamdulillah berarti kalau emang nggak ada kendala berarti tugas yang saya berikan sudah cukup efektif. Nah kalau gitu saya mau kasih skala lagi antara 1 sampai 10. Selama sesi yang pertama sampai hari ini kira-kira Mbak Mariana berada di posisi yang berapa? Nah, untuk skalanya sendiri, angka 1 ini menunjukkan tidak adanya perubahan, sedangkan angka 10 menunjukkan adanya perubahan yang maksimal. Kira-kira Mbak Mariana berada di angka berapa? Menurut saya sih 9 ya, cukup baik. Angka 9 sudah cukup memiliki perubahan yang cukup drastis gitu ya. Sebenarnya kita apresiasi terlebih dahulu. Jadi di sini karena saya lihat juga sudah cukup maksimal, jadwalnya juga sudah mulai teratur. Hasil dari beberapa pekerjaan yang Mbak lakukan di sini juga terlihat cukup lebih baik daripada sebelumnya. Kalau menurut Mbak Mariana sendiri gimana? Apa Mbak Mariana sudah memahami diri Mbak sendiri gimana harus meningkatkan mood, gimana harus menyusun plan dan lain sebagainya? Menurut saya sih saya udah mulai paham sama diri sendiri dan itu membantu dengan konseling yang kemarin ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi berarti kita sudah mendapati tujuan dari sesi konseling kita pada minggu sebelumnya. Jadi untuk sesi konseling kali ini kita bisa akhiri. Bukan hanya kali ini, mungkin untuk pertemuan selanjutnya sudah tidak ada, sudah kita cukupkan untuk hari ini. Jadi semoga solusi yang kita pecahkan bersama bisa dilakukan oleh Mbak Mariana sendiri dalam keseharian Mbak Mariana. Terima kasih buat sesi konselingnya hari ini. Cukup membantu. Saya langsung aja ya Mbak. Terima kasih kembali, sama-sama. Jadi ya Mbak Mariana. Ya langsung ya. Iya.